Karena bulan tiba-tiba memancarkan panas yang melonjak drastis, suhu atmosfer meningkat tajam hingga mencapai 75 derajat. Sementara suhu permukaan bumi meroket hingga 100 derajat. Kejadian ekstrim itu menyebabkan hampir 100 orang mengalami luka serius bahkan kehilangan nyawa. Otoritas meminta semua penduduk untuk tetap berada di dalam ruangan dan tidak keluar demi menghindari risiko luka bakar pada kulit maupun gangguan saluran pernapasan. Di pusat listrik kota, energi listrik berlebih mulai meluap dan menyambar ke area-area yang seharusnya aman. Ketegangan mencapai puncaknya saat ledakan besar terjadi secara tiba-tiba di pusat listrik kota. Tidak lama setelah itu, sambungan telepon dengan Dao terputus sepenuhnya. Dao tak lagi bisa dihubungi. Wang menyimpulkan bahwa Dao kemungkinan besar telah menghilang. Salah satu anak buah Wang kemudian melaporkan bahwa semua kamar di hotel telah penuh dan kamar yang mereka tempati saat ini adalah yang terakhir. Mereka terpaksa harus berdesakan di ruangan yang sempit. Qian merasa situasi itu seperti lelucon. Ia tidak sanggup berbagi ruangan dengan banyak pria. Lina juga menolak dan menyatakan keinginannya untuk memiliki kamar sendiri. Namun belum sempat mencari solusi, aliran listrik di ruangan itu padam seketika. Wang merasa frustrasi bertanya-tanya mengapa kini hotel pun mengalami pemadaman listrik. Salah satu anak buah Wang melepaskan bajunya menjelaskan bahwa pendingin ruangan juga telah mati dan suhu di dalam diperkirakan akan melonjak hingga lebih dari 40 derajat. Jika mereka tetap berdesakan, mereka akan terpanggang hidup-hidup. Wang sadar bahwa mereka harus segera menemukan solusi. Qian teringat bahwa kamar hotel milik Su Chen dilengkapi dengan kolam renang. Ia mengusulkan untuk pergi dan merebut kamar tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, pasukan listrik di kota bisnis memang bermasalah karena buruknya perawatan, menciptakan risiko tersembunyi yang tak terhindarkan. Meski banyak pekerja telah dikerahkan, sistem listrik kota tetap tidak mampu menahan tekanan hingga akhirnya mengalami ledakan. Semua pelanggan yang terhubung ke jaringan listrik kota pun terdampak pemadaman. Karena itulah Su Chen secara khusus memilih kamar yang memiliki kolam renang pribadi. Su Chen juga telah mempersiapkan pendingin udara portabel dan baterai cadangan berkapasitas besar untuk memastikan suhu kamar tetap stabil. Selain itu, Su Chen meletakkan beberapa bongkahan es di dalam ruangan untuk membantu menurunkan suhu secara alami. Sambil menikmati segelas minuman, Su Chen merasa kamarnya begitu nyaman dan ideal untuk bertahan hidup. Setelah berenang dan mandi, Su Chen mulai merasa lapar. Dengan memanfaatkan ruang dimensi pribadinya, Su Chen mengeluarkan beberapa menu makanan yang sudah disiapkan. Ia memilih sarapan sederhana sebagai hidangan pada hari pertama kiamat. Sambil menyantap makanannya, Su Chen sama sekali tidak menyadari bahwa momen besar yang akan mengubah hidup Gao perlahan mulai mendekat. Suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Qian menggedor-gedor pintu kamar Su Chen dan menyatakan bahwa dirinya tahu Su Chen berada di dalam. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyeruak dari dalam ruangan, menciptakan kontras yang mencengangkan dibandingkan panas di luar. Wang tanpa kebingungan merasakan kesejukan itu, mencoba menebak dari mana sumber udara sedingin itu berasal. Dari dalam kamar, Su Chen mempertanyakan kehadiran mereka. Xiao Yu langsung berteriak mengatakan bahwa di dalam kamar itu terdapat es, kolam renang, listrik, dan bahkan makanan. Lina langsung merasa geram pada Su Chen. Mereka hampir terbakar di luar, sementara Su Chen menikmati kenyamanan sendirian. Qian pun turut kesal, menilai Su Chen sangat egois dan menuntut agar Su Chen keluar dari kamar itu. Xiao Yu bahkan mengancam akan mengambil tindakan jika Su Chen tetap bertahan. Saat ketiganya mulai memaksa masuk, Wang mengangkat suara dan menuntut agar Su Chen mengembalikan uang pinjaman. Wang juga menuntut kamar itu dijadikan kompensasi selama beberapa hari. Bila Su Chen menolak, Wang bersumpah akan langsung melemparnya keluar. Namun secara tak terduga, Su Chen mengangkat pistol dan melepaskan tembakan yang menembus perut Wang. Tindakan itu membuat Wang tertegun. Tak menduga bahwa Su Chen memiliki senjata. Dengan wajah tanpa ekspresi, Su Chen memperingatkan siapapun yang berani menginjakkan kaki ke kamarnya bahwa kematian akan menjadi akibatnya. Qian terperanjat, tidak menyangka bahwa Su Chen benar-benar membawa senjata. Xiao Yu bertanya-tanya dari mana Su Chen mendapatkannya. Wang yang terluka parah merasa sangat kesal, namun akhirnya menyerah dan menyatakan tidak akan melawan. Namun, belum sempat suasana mereda, sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Su Chen kembali menarik pelatuk senjatanya dan melepaskan tembakan kedua. Kali ini pelurunya mengenai paha Wang, membuat tubuhnya roboh ke lantai. Su Chen menyatakan bahwa jika mereka ingin pergi, maka pergilah tanpa banyak bicara. Jika mereka masih ingin hidup, sebaiknya mereka segera menghilang dari hadapannya.
Su Chen mulai menghitung sampai 3, memberi ultimatum agar semuanya lenyap dari pandangannya tanpa jejak. Sementara itu, di restoran hotel, suasana menjadi kacau setelah diketahui bahwa hotel tidak lagi memiliki stok makanan. Menir Sinsin pun meminta maaf kepada para tamu. Menurut Menir Sinsin, beberapa hari sebelumnya seseorang telah memesan hingga 1000 meja untuk pesta besar. Menguras sebagian besar persediaan makanan. Seharusnya pengiriman bahan makanan baru tiba hari ini. Sambil mengguyur tubuhnya dengan air segar, Bosan memberikan perintah kepada Menir Sinsin untuk segera mengantarkan seluruh makanan dan minuman yang tersedia ke hadapannya. Di sekeliling mereka, para pengunjung hotel yang mulai frustrasi melayangkan protes keras. Mereka menuduh Bosan telah menyita semua air mineral dan kini juga berusaha menguasai seluruh persediaan makanan. Keluhan mengenai ketidakadilan yang dilakukan Bosan menggema di ruangan itu. Sementara anak buah Bosan berusaha menyingkirkan para pengunjung yang memberontak. Dari arah belakang, suara teriakan keras dari Xiao Yu memecah kekacauan. Xiao Yu meminta tolong dan memberitahukan bahwa Su Chen telah menembak Wang. Gao yang mendengar teriakan itu langsung menoleh ke belakang dan memperhatikan situasi yang terjadi. Dalam pikirannya, Gao mulai meragukan apakah yang dilihatnya benar-benar luka tembak. Sebab hanya segelintir orang yang bisa memiliki senjata dan tampaknya ada sosok berbahaya di lantai atas. Qian kemudian menyampaikan kepada semua orang bahwa di dalam kamar milik Su Chen terdapat pendingin ruangan, aliran listrik, dan bahkan kolam renang. Pernyataan itu langsung memicu reaksi dari orang-orang yang berada di ruangan. Mereka mencoba memastikan kebenaran ucapan Qian, menuntut kejujuran darinya. Qian bersumpah keras bahwa yang dikatakannya benar. Qian mengaku melihat potongan es, makanan berlimpah, ayam goreng, dan bahkan minuman keras di kamar itu. Bagi Qian, kamar milik Su Chen tampak seperti surga yang tersembunyi. Pengakuan itu langsung menyulut kemarahan para pengunjung lainnya. Mereka merasa Su Chen terlalu egois menikmati semua fasilitas di tengah situasi genting ini. Tanpa membuang waktu, rombongan pengunjung mulai bergerak naik menuju kamar Su Chen. Gao yang melihat situasi semakin tak terkendali segera memerintahkan anak buahnya untuk naik dan memastikan keadaan. Anak buah Gao meyakinkan atasannya untuk tidak khawatir dan segera menuju lantai atas. Tak lama kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Seketika hawa dingin menyeruak dari dalam kamar, menyelimuti wajah-wajah yang memerah akibat suhu tinggi. Udara sejuk itu seperti membebaskan pori-pori mereka dari tekanan panas yang menyiksa. Salah satu dari mereka maju perlahan, menyampaikan maksud kedatangan mereka. Rasa putus asa terpancar dari wajah-wajah mereka. Di tengah situasi genting ini, hanya kamar Su Chen yang memiliki pendingin. Mereka memohon agar diizinkan masuk walau sebentar untuk mendinginkan diri. Seorang kakek memohon dengan harapan Su Chen bisa menunjukkan rasa hormat pada yang tua dan kasih pada yang muda. Beberapa di antara mereka mulai melontarkan pujian kepada Su Chen. Berharap belas kasih dari pemilik kamar itu. Seorang anak kecil bahkan terlihat mondar-mandir di depan pintu berusaha mencari keberadaan ayam goreng. Pandangan anak kecil itu akhirnya tertuju pada potongan ayam goreng di dalam kamar. Dengan semangat, anak itu berlari masuk ke dalam ruangan, menyuarakan keinginannya untuk menyantap makanan tersebut. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Su Chen ternyata telah melayangkan tendangan keras ke arah perut anak itu hingga tubuh mungilnya terpental jauh ke belakang. Semua orang terpaku menyaksikan kejadian tersebut. Mereka terkejut dan tidak menyangka bahwa Su Chen mampu bersikap sekejam itu bahkan kepada anak kecil. Su Chen kemudian menyampaikan peringatannya dengan tegas. Bagi Su Chen, jika orang tua tidak bisa menjaga anak-anak mereka dengan baik, maka dirinya tidak akan keberatan untuk turun tangan. Ucapan dan tindakannya membuat amarah massa mencapai puncaknya. Mereka menolak perlakuan Su Chen yang dinilai tidak manusiawi, bahkan menyebutnya sebagai pembunuh. Kemarahan itu berubah menjadi keberanian buta. Kerumunan itu mulai menyerbu kamar Su Chen dengan niat mengusirnya secara paksa. Namun saat mereka mendekat, Su Chen dengan cepat mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke arah kerumunan. Peluru melesat dan menghantam kepala salah satu pria, membuatnya tersungkur tak bernyawa. Kedua pria lain yang melihat kejadian itu menjadi sangat gugup. Mereka menyadari bahwa ancaman Su Chen bukan sekadar gertakan. Bagi Su Chen, ia memang sendirian. Namun, mereka hanya memiliki satu nyawa. Di dalam hotel kota hijau, terdengar teriakan histeris dari Xiao Yu yang memanggil Wang. Kepanikan melanda saat tubuh Wang dilemparkan keluar hotel, membuat semua yang melihatnya tercekat. Xiao Yu berteriak tak terkendali, sementara beberapa orang berusaha menenangkannya dan menjelaskan bahwa Wang telah meninggal.
Mereka memberitahukan bahwa luka infeksi Wang sudah membusuk sejak lama. Ditambah dengan suhu ekstrim dan tidak adanya obat-obatan, tubuh Wang tidak mampu bertahan lebih lama. Namun satu nama yang terus disalahkan Xiaoyu atas kematian Wang adalah Su Chen. Dalam kemarahannya, Xiaoyu menuding bahwa semua ini adalah akibat ulah Su Chen. Di depan kamar milik Su Chen, Lina mulai menggoda Su Chen melalui kamera CCTV. Lina menganggap bahwa Su Chen hanya berniat menakut-nakuti Wang, bukan berniat membunuh. Qian pun turut bergabung dan bertanya, apakah Su Chen benar-benar melupakan besarnya cinta yang selama ini Qian berikan. Qian memohon agar diizinkan masuk ke dalam kamar dan bersedia melakukan apapun yang diminta oleh Su Chen. Begitu pula dengan Lina yang memohon dengan cara santai, bahkan menyatakan kesediaannya menghabiskan malam bersama Su Chen dan Qian. Tiba-tiba pintu kamar Su Chen terbuka. Su Chen menyatakan bahwa ikatan persaudaraan mereka masih kuat dan mempersilakan mereka masuk. Raut wajah Lina dan Qian seketika berubah menjadi bahagia. Qian merasa yakin bahwa Su Chen tidak akan tega membiarkannya terlantar. Lina pun memuji Su Chen sebagai orang yang benar-benar baik. Namun sebelum mereka sempat melangkah masuk, Xiaoyu tiba-tiba menyeruduk dari belakang dengan penuh amarah. Xiaoyu yang sudah kehilangan kendali bersikap brutal dan menyatakan bahwa dirinya akan membunuh Su Chen. Su Chen memejamkan matanya sejenak lalu menyampaikan bahwa siapapun yang melewati ambang pintu itu akan menemui ajal. Tanpa ragu, Su Chen mengayunkan tongkat pemukul ke wajah Xiaoyu, menghantam keras dan melemparkannya jauh ke belakang hingga tubuh Xiaoyu menabrak Qian dan Lina yang sedang berdiri. Su Chen kemudian menghentakkan tongkatnya ke lantai dengan keras, memperingatkan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Melihat sisi bengis Su Chen yang ditunjukkan secara terang-terangan, Lina dan Qian mengurungkan niat mereka. Keduanya memilih untuk tetap berada di luar, merasa lebih aman di sana. Su Chen kemudian menyuruh mereka pergi secepatnya. Dengan tergesa-gesa, Lina dan Qian menyeret tubuh Xiaoyu yang tidak sadarkan diri menjauh dari kamar Su Chen. Setelah itu, Su Chen menatap ke arah langit-langit ruangan, memperingatkan bahwa siapapun yang tidak segera pergi benar-benar bisa kehilangan nyawanya. Sementara itu, di luar hotel, beberapa tank baja anti panas terlihat mendekati suatu titik. Orang-orang yang berada di dalam hotel Kota Hijau memperhatikan kedatangan kendaraan-kendaraan berat itu dengan penuh harapan. Mereka mengira bahwa kendaraan-kendaraan itu adalah milik pasukan tim penyelamat. Roda-roda kendaraan tersebut telah dimodifikasi menjadi trek dan jendelanya dilapisi dengan bahan tahan panas. Keyakinan mereka semakin kuat bahwa itu memang kendaraan penyelamat. Kehadiran pasukan itu menumbuhkan kembali harapan. Seorang tentara berseragam lengkap keluar dari kendaraan dan meminta semua orang untuk mundur serta memberikan jalan. Tentara itu juga menanyakan apakah Profesor Liu Zhenguo berada di hotel. Profesor Liu pun menyatakan keberadaannya. Tentara tersebut lalu menginformasikan bahwa mereka datang sebagai bagian dari tim penyelamat dan meminta Profesor Liu mengenakan pakaian tahan panas untuk segera pergi bersama mereka. Namun, para pengunjung mulai mempertanyakan mengapa hanya satu orang yang diselamatkan. Mereka merasa kebingungan karena mengira kedatangan tim penyelamat adalah untuk menyelamatkan semua orang. Tentara itu mencoba menenangkan kerumunan. Ia menyatakan bahwa pihak berwenang telah memulai operasi penyelamatan. Pukul 12 malam adalah waktu di mana suhu mencapai titik rendah dan malam itu mereka bisa menuju titik evakuasi terdekat di lapangan Silicon Valley. Kabar itu membuat semua orang merasa lega. Harapan untuk selamat mulai tumbuh kembali. Mereka merasa yakin bahwa pemerintahan belum sepenuhnya runtuh. Namun suasana kembali tegang saat Bosan berlari dari belakang dan menyatakan bahwa dirinya berasal dari grup S. Bosan menawarkan uang sebesar R miliar jika tim penyelamat mau membawanya pergi. Salah satu tentara segera menahan Bosan dan menjelaskan bahwa Profesor Liu adalah ahli geologi yang memegang peran penting dalam bencana ini. Tidak terima, Bosan malah berteriak kepada Gao, memerintahkannya untuk mengambil pakaian tahan panas untuk dirinya. Akan tetapi, tentara lain segera menodongkan senjata kepada Gao dan yang lainnya, meminta mereka untuk mundur. Di sisi lain, Qian melapor kepada para tentara bahwa di lantai atas terdapat seorang pembunuh yang sangat berbahaya. Lina ikut mendukung pernyataan Qian dengan mengatakan bahwa orang tersebut membawa senjata api dan telah membunuh beberapa orang. Kerumunan lainnya ikut menimpali dan mendesak para tentara untuk segera mengambil tindakan. Mendengar laporan itu, salah satu tentara bernama Feng melepas helm pelindung panas miliknya dan menyatakan bahwa dirinya akan tinggal. Rekan tentara lainnya mengingatkan agar Feng tidak gegabah mengambil keputusan di tengah masa genting ini. Namun,
Feng merasa memiliki firasat yang kuat dan berjanji akan menghubungi mereka kembali setelah urusannya selesai. Feng lalu menaiki tangga dengan senjata laras panjang di tangan ingin memastikan kebenaran identitas orang yang mereka sebut sebagai pembunuh. Kehadiran Feng membangkitkan harapan dalam diri Qian. Qian berharap bahwa jika Su Chen bisa dilumpuhkan, maka dirinya bisa menunggu penyelamatan di dalam ruangan tersebut. Lorong menuju kamar Su Chen tampak sunyi dan tidak ada aktivitas mencurigakan. Feng berjalan mengendap, tetap siaga menghadapi kemungkinan buruk yang bisa saja muncul. Saat Feng melirik ke depan, pandangannya tertuju pada sebuah pot yang tampak mencurigakan. Dari dalam pot tersebut, Feng menyadari ada kamera pengintai yang mengarah langsung ke posisinya. Tak lama kemudian, suara pintu kamar Su Chen terdengar perlahan terbuka. Dari dalam ruangan, Su Chen melemparkan beberapa benda ke arah Feng. Feng terkejut melihat benda-benda yang dilemparkan. Seketika salah satu dari benda itu meledak dengan pancaran cahaya terang yang menyilaukan mata. Benda lainnya mengeluarkan asap tebal yang menyebar dengan cepat ke seluruh lorong. Ketika mendengar suara desis dari benda itu, Feng segera menyadari bahwa itu adalah gas air mata. Dengan sigap, Feng menutupi hidungnya dan mulai kesulitan bernapas. Dalam kondisi yang melemah dan tubuhnya yang mulai goyah, Feng merasa harus segera mundur. Namun sebelum Feng sempat bergerak, sebuah bayangan muncul dari belakangnya. Seseorang yang membawa tongkat mendekat dengan cepat dan bersiap menghantamnya dari arah tak terduga. Dalam sekejap, serangan brutal pun dilancarkan. Beberapa saat kemudian, Feng mulai siuman dan perlahan membuka matanya. Dalam pikirannya yang masih kacau, Feng bertanya-tanya di mana dirinya berada. Sebab ruangan itu terasa begitu sejuk dan asing. Di hadapan Feng, Su Chen tengah berdiri sambil membaca data identitas miliknya. Su Chen telah mengetahui bahwa Feng adalah wakil kapten pasukan khusus. Dan karena Feng sudah sadar, Su Chen menyatakan niatnya untuk berbicara dengannya. Feng menyadari dirinya terikat pada sebuah kursi, sementara di sekelilingnya terdapat pendingin dan bongkahan es. Dalam benaknya, Feng merasa bingung, bertanya-tanya siapa sebenarnya Su Chen dan dari mana pria itu mendapatkan pistol serta alat peledak berkedip yang sempat mengejutkannya. Sambil meletakkan senjatanya ke samping, Su Chen mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang lulusan baru dan bahwa semua senjata itu ia peroleh saat berlibur ke Timur Tengah. Namun, Feng tidak mudah percaya dan merasa bahwa Su Chen hanya sedang mempermainkannya. Su Chen pun menegaskan bahwa jika Feng tidak percaya, maka itu bukan urusannya lagi. Dengan nada tenang, Su Chen lalu bertanya apakah pemerintah telah membangun titik penyelamatan dan berencana membiarkan warga pergi ke sana pada dini hari. Pertanyaan itu membuat Feng terkejut sebab belum ada informasi yang dipublikasikan terkait hal tersebut. Dalam pikirannya, Su Chen merasa bahwa pola kejadian ini sangat mirip dengan apa yang pernah ia alami dalam kehidupan sebelumnya. Su Chen lalu menyampaikan pada Feng bahwa meskipun suhu akan turun drastis di tengah malam, terpapar cahaya bulan selama lebih dari 10 menit bisa menyebabkan pingsan dan banyak orang akan tewas di perjalanan menuju lokasi penyelamatan. Feng menjelaskan bahwa kondisi tersebut memang tidak bisa dihindari. Meskipun zona aman telah didirikan, perubahan struktur mobil penyelamat sangatlah sulit dan sebagian besar warga sudah tidak mampu bertahan lebih lama. Pemerintah pun hanya bisa mengizinkan mereka menuju titik penyelamatan secara mandiri saat suhu berada di titik terendah. Mendengar itu, Su Chen memberikan saran bahwa penggunaan pakaian bulu dan selimut bulu tebal sebenarnya cukup efektif untuk menahan suhu ekstrim asalkan tidak sampai terjatuh ke tanah. Feng pun baru menyadari bahwa ide itu cukup masuk akal. Sambil mengangkat pistol dan mengarahkannya ke belakang kepala Feng, Su Chen menyatakan bahwa metode tersebut memang efektif. Menyadari bahwa Su Chen berniat menghabisinya, Feng panik dan memohon agar diberi waktu untuk menyampaikan informasi penting tersebut kepada yang lain. Feng berjanji hanya akan menggunakan interkom sebentar dan tidak akan memanggil bantuan. Namun, bukannya menembaknya, Su Chen malah memotong tali yang mengikat tubuh Feng, membuat Feng tertegun dan bingung dengan maksud sebenarnya dari Su Chen. Sambil tetap mengarahkan pistol, Su Chen menyatakan bahwa dirinya menghargai apa yang telah dilakukan Feng dan memutuskan untuk tidak membunuhnya kali ini. Meski Su Chen tidak akan mentoleransi provokasi dari mereka lagi. Feng lalu bertanya apakah Su Chen tidak takut jika dirinya kembali bersama pasukan untuk membalas. Namun Su Chen sama sekali tidak menganggap ancaman itu serius dan meminta Feng untuk melihat ke arah atas. Feng terkejut melihat sebuah alat pemindai wajah yang terpasang bersama kamera dan senjata otomatis di menara pengawas. Alat itu tampak mampu mengunci target dengan akurat. Feng semakin heran, tidak menyangka Su Chen bisa mendapatkan perlengkapan militer seperti itu. Dengan santai,
Su Chen menjelaskan bahwa semua peralatan itu ia peroleh secara spontan saat berada di Timur Tengah. Setelah sistem itu diaktifkan, tidak ada satupun orang yang bisa selamat di ruangan itu selain dirinya. Namun menurut Su Chen, saat ini mereka pun tidak akan punya waktu untuk mengurusnya lebih jauh. Feng akhirnya menunduk dan menyatakan bahwa ia mengerti. Beberapa saat kemudian, Feng kembali turun ke lantai bawah membuat semua orang yang melihatnya merasa bingung dan bertanya-tanya. Feng tampak tenang, hanya menyampaikan informasi mengenai penggunaan selimut tanpa menyebutkan sedikit pun tentang apa yang sebenarnya terjadi di atas. Bahkan senjata Feng sudah tidak lagi berada di tangannya. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah sosok di lantai atas itu memang begitu hebat. Sampai-sampai seorang tentara pun tak bisa menghadapinya. Melihat situasi itu, Bosan semakin kehilangan kesabaran. Dengan emosi meledak, Bosan menamparkan Gao dengan keras, merasa menyesal karena telah memelihara orang yang tidak mampu bertindak apapun. Sambil bergumam kesal, Bosan meninggalkan Gao dan anak buah lainnya. Salah seorang pria bertanya pada Gao, sampai kapan mereka harus terus bertahan seperti itu? Namun Gao menjelaskan bahwa karena pihak berwenang sudah memulai operasi penyelamatan, ketika keadaan kembali stabil, mereka tetap akan membutuhkan koneksi yang dimilikinya di atas. Tiba-tiba Su Chen muncul di hadapan mereka dan menyampaikan bahwa waktu kacau telah tiba. Sementara Gao masih memikirkan bagaimana mengembalikan keteraturan, kedatangan Su Chen yang tak terduga membuat Gao terkejut. Seorang pria di samping Gao langsung menunjukkan sikap bermusuhan dan menyatakan niatnya untuk menghajar Su Chen. Namun, Gao menahannya untuk tetap menunggu. Gao kemudian bertanya mengapa Su Chen turun dari lantai atas sambil menuangkan seember es. Su Chen menyampaikan bahwa dirinya datang menemui Gao untuk sebuah transaksi. Seketika itu juga ekspresi wajah mereka berubah saat Su Chen menunjukkan maksud dari kedatangannya. Menawarkan barter dalam bentuk seember es batu yang sangat dibutuhkan di tengah situasi kritis seperti sekarang.